Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah analisis dan desain algoritma offering TIC yang beranggotakan saya sebagai Putu Alvin Mahendra Putra dan rekan saya Muhammad Ramadhani Al-Bukhari. ingin mempresentasikan serta memaparkan tugas akhir kami yang berjudul Analisis Optimasi Pemilihan Makanan berdasarkan nutrisi USDA dan harga pangan nasional menggunakan algoritma KNAPSEC yang dibina oleh Bapak Muhammad Zainal Arifin, SSI, MKOM, PhD. Baik, selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sini saya akan memaparkan bab pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Jadi pemilihan makanan yang bergizi dan terjangkau merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga pangan. Keterbatasan anggaran sering membuat masyarakat kesulitan menentukan kombinasi makanan yang dapat memberikan nilai gizi terbaik, khususnya protein yang berperan penting dalam pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Di sisi lain, ketersediaan data nutrisi dari USDA dan data harga pangan nasional memungkinkan proses pemilihan makanan dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Dengan menggabungkan kedua sumber data tersebut, pemilihan makanan tidak lagi hanya berdasarkan kebiasaan atau perkiraan, tetapi dapat dioptimalkan secara matematis. Pemasalahan pemilihan makanan terbaik dengan anggaran terbatas memiliki karakteristik yang serupa dengan permasalahan KNAPS-SNAC, yaitu bagaimana memilih kombinasi item yang memberikan nilai maksimum tanpa melampaui batas kapasitas. Dalam konteks ini, nilai adalah kandungan protein, sedangkan kapasitas adalah anggaran belanja masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, digunakan dua algoritma optimasi, yaitu dynamic programming atau disingkat DP, yang memberikan solusi optimal namun membutuhkan waktu komputasi lebih besar, dan greedy fractional yang lebih cepat tetapi tidak selalu memberikan hasil optimal dalam kasus 0/1. Perbandingan kedua algoritma ini menjadi penting untuk menentukan metode yang paling efektif digunakan dalam pemilihan makanan berdasarkan nutrisi dan harga. Melalui penyelesaian ini dibuat sebuah optimasi yang mampu merekomendasikan makanan sebagaimana perhitungan KNAPSEC dan menggunakan data nutrisi USDA dan harga pangan nasional. Sistem ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan asupan nutrisi lebih optimal sesuai anggaran yang dimiliki, sekaligus memberikan gambaran kinerja kedua algoritma dalam penyelesaian masalah nyata. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memodelkan pemilihan makanan bergizi berdasarkan nutrisi dan harga sebagai permasalahan KNAPSEC. Yang kedua, bagaimana perbandingan performa algoritma dynamic programming dan greedy fractional dalam menyelesaikan masalah optimasi makanan. Yang ketiga, algoritma manakah yang lebih efektif dilihat dari akurasi hasil dan waktu eksekusi. Untuk tujuan, yang pertama, mengoptimalkan pemilihan makanan berdasarkan kandungan protein dan harga menggunakan pendekatan KNAPSEC. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma dynamic programming dan greedy fractional dalam bentuk aplikasi interaktif. Yang ketiga, melakukan analisis performa dan akurasi kedua algoritma. Hanya untuk metode penyelesaian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk metode penyelesaian, yang pertama adalah model masalah, di mana masalah optimasi pemilihan makanan dengan batasan anggaran dapat dimodelkan sebagai knapsack problem, khususnya 0/1 knapsack. Setiap makanan memiliki dua atribut utama, yang dimana untuk nilai atau value itu adalah kandungan protein per 100 gram. Kemudian untuk bobot atau weight itu merepresentasikan harga per 100 gram. Proses optimasi pemilihan makanan ini bertujuan untuk menentukan kombinasi makanan yang menghasilkan total protein tertinggi dengan tetap memperhatikan batasan anggaran yang dimiliki. Untuk menggambarkan permasalahan ini secara matematis, digunakan fungsi objektif dan fungsi pembatas atau constraint sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah fungsi objektif. Fungsi objektif sendiri itu adalah langkah pertama yang harus didefinisikan sebagai tujuan utama dari model. Fungsi objektif digunakan untuk menggambarkan target apa yang ingin dicapai oleh sistem ketika memilih kombinasi makanan.
Tujuan dari fungsi ini yaitu memaksimalkan total protein yang diperoleh dari seluruh makanan yang dipilih. Maka fungsi objektif dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana di sini sudah tertera untuk formulanya, yaitu Z sama dengan jumlah dari I sama dengan I sampai ke N dari VI dikali XI. Nah, untuk keterangannya sendiri, VI itu merepresentasikan protein per 100 gram untuk makanan ke I. Kemudian untuk yang XI itu merepresentasikan keputusan memilih makanan ke I. Di mana untuk pada 01 knapsack itu untuk domainnya XI memiliki batas atau elemen yaitu 0 dan 1. Tetapi pada grady fraksional itu memiliki batasan 0, ya XI itu kurang dari sama dengan 0 dan XI lebih dari sama dengan 1. Kemudian keputusan pemilihan makanan direpresentasikan melalui variabel keputusan XI. Jika suatu makanan tidak dipilih, nilai variabel tersebut adalah 0. Sebaliknya, jika makanan tersebut dipilih sepenuhnya, maka nilai variabel adalah 1. Hal ini berlaku dalam pendekatan dynamic programming yang mengikuti aturan 01 knapsack, di mana setiap makanan hanya dapat dipilih atau tidak dipilih sama sekali. Berbeda dengan pendekatan grady fraksional, model dapat memilih sebagian dari suatu makanan, sehingga nilai variabel keputusan dapat berupa pecahan antara 0 dan 1. Mekanisme ini memungkinkan model mengambil sebagian dari suatu makanan ketika anggaran tidak cukup untuk membeli porsi penuh. Dengan demikian, fungsi objektif secara keseluruhan mengarahkan sistem untuk selalu memilih makanan dalam jumlah yang tepat agar total protein yang diperoleh menjadi sebanyak mungkin. Kemudian ada fungsi pembatas. Langkah berikutnya adalah menetapkan batasan yang harus dipenuhi. Dalam kehidupan nyata, seorang tidak dapat membeli semua makanan yang memiliki protein tinggi karena adanya keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, model harus memperhatikan jumlah biaya yang digunakan agar tidak melebihi kemampuan pengguna. Constraint inilah yang menjaga solusi tetap realistis. Di mana di sini digambarkan sebagai formula berikut ini. Untuk rumusnya sendiri itu adalah jumlah dari I sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian dari W1 atau WI, dikali XI itu kurang dari sama dengan W. Nah, untuk deskripsinya sendiri yaitu WI merepresentasikan harga per 100 gram makanan ke I. Kemudian XI merupakan keputusan memilih makanan ke I. Dan yang terakhir yang W adalah anggaran maksimal. Dalam proses optimasi pemilihan makanan, pembatas anggaran berperan penting untuk memastikan bahwa kombinasi makanan yang dipilih tetap berada dalam batasan kemampuan pengguna. Setiap makanan memiliki harga tertentu, sehingga total biaya dari seluruh makanan yang dipilih tidak boleh melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Apabila jumlah biaya yang melampaui batas tersebut, maka kombinasi tersebut dianggap tidak valid dan tidak dapat dijadikan solusi. Kemudian untuk domain keputusan, selain menentukan tujuan dan batasannya, model harus menetapkan bagaimana keputusan pemilihan makanan direpresentasikan. Ini dilakukan dengan mendefinisikan domain variabel keputusan, di mana domain variabel keputusan menentukan apakah suatu makanan dapat dipilih secara penuh, tidak dipilih, atau dapat diambil sebagian. Nah, untuk DP atau Dynamic Programming itu dilambangkan atau memiliki notasi XI merupakan bagian atau elemen dari 0 dan 1. Kemudian untuk grady fraksional itu adalah XI lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi di antara 0 dan 1. Seperti itu. Kemudian dalam pendekatan knapsack yang diselesaikan menggunakan algoritma dynamic programming, setiap makanan hanya dapat dipilih secara utuh atau tidak dipilih sama sekali. Artinya, model harus menentukan apakah suatu item memberikan kontribusi besar terhadap nilai total sehingga layak dimasukkan ke dalam kombinasi atau justru
atau justru dilewatkan karena tidak efisien terhadap batas anggaran. Tidak terdapat opsi untuk mengambil sebagian dari suatu makanan. Keputusan bersifat biner, yaitu antara dipilih sepenuhnya atau tidak dipilih sama sekali. Berbeda dengan itu, pada pendekatan fractional knapsack yang diselesaikan dengan algoritma greedy, makanan dapat dipilih sebagian sesuai kebutuhan jika anggaran tidak mencukupi untuk membeli suatu porsi penuh. Model tetap dapat mengambil sebagian dari makanan tersebut, misalnya 30 gram, 50 gram, atau pecahan lainnya. Kemudian yang kedua adalah algoritma yang digunakan. Nah, pada kasus ini digunakan dua pendekatan penyelesaian masalah knapsack, yaitu dynamic programming atau DP untuk kasus 01 knapsack dan greedy fractional untuk kasus fractional knapsack. Kedua algoritma dipilih karena memiliki karakteristik berbeda dalam hal ketepatan hasil dan efisiensi komputasi, sehingga memungkinkan dilakukan analisis perbandingan secara menyeluruh terhadap performanya dalam konteks optimasi pemilihan makanan berdasarkan protein dan harga. Nah, yang pertama ini adalah untuk dynamic programming atau DP, di mana algoritma ini bekerja dengan memecah permasalahan besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil, dan kemudian menyimpan hasil perhitungan dari submasalah tersebut. Proses penyimpanan ini mencegah perhitungan ulang sehingga setiap konfigurasi kapasitas dan jumlah item dievaluasi tepat satu kali. Metode ini sangat efektif dalam menemukan solusi optimal karena seluruh kombinasi item di bawah kapasitas anggaran dipertimbangkan secara menyeluruh. Rumus DP yang digunakan pada kasus ini adalah sebagai berikut. Dengan keterangan WI itu adalah harga per 100 gram makanan ke I, kemudian yang W itu merupakan kapasitas anggaran, kemudian VI itu merupakan protein per 100 gram untuk makanan ke I, dan yang terakhir DPIW itu merepresentasikan nilai protein optimal dengan mempertimbangkan I item pertama dan anggaran W. Nah, jika harga item melebihi kapasitas, maka akan diberikan sebuah formula sebagai berikut ini. Kemudian lanjut untuk yang greedy fractional knapsack, berbeda dengan DP yang hanya mengizinkan pemilihan secara penuh, algoritma greedy fractional memperbolehkan pemilihan sebagian dari suatu makanan. Nah, pendekatan ini digunakan karena pada kenyataannya pembelian bahan makanan dapat dilakukan dalam takaran gram, sehingga pemilihan sebagian sangat realistis dilakukan. Prinsip utama algoritma adalah memprioritaskan makanan dengan efisiensi protein tertinggi terhadap harga yang dihitung melalui rasio. Berikut merupakan contoh perhitungan rasio menggunakan algoritma greedy dalam tabel berikut ini, di mana makanannya di sini terdapat ada 4 makanan terdiri dari mung beans, chicken breast, tempe, dan tahu atau tofu. Masing-masing dari makanan ini memiliki protein yang sudah tersedia. Kemudian untuk harganya juga ini berdasarkan harga dari harga pasar normal di Indonesia. Dan untuk rasionya ini adalah hasil bagi dari value atau proteinnya terhadap harga tersebut sebagai bobotnya, seperti itu. Jika kita memiliki sebuah W sama dengan 5.000 atau kita memiliki sebuah anggaran sebanyak 5.000, maka tahap pertama yang kita lakukan adalah mengambil tempe sepenuhnya. Kemudian mengambil mung beans sepenuhnya karena kapasitas masih mencukupi. Kapasitas sisa digunakan untuk membeli sebagian chicken breast sebesar sebagai berikut yang dijelaskan dalam formula ini, yaitu fraksi sama dengan 2.500 dibagi 2.800, sehingga menghasilkan 0,8928 yang merupakan nilai dari hasil sisa bagi untuk pecahan fraksi tersebut. Nah, kemudian untuk menghitung proteinnya, kita menghitungnya dengan menggunakan protein dari chicken breast tersebut dikalikan dengan hasil dari sisa baginya yang tadi sudah kita lakukan pembagiannya. Nah, kemudian dihasilkan 20,63. Nah, sehingga total protein greedy menjadi 22 ditambah 14 dan ditambah hasil yang sudah kita hitung tadi yaitu 20,63,
yaitu berjumlah 56,63. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kompleksitas algoritma. Analisis kompleksitas algoritma dilakukan untuk mengetahui beban komputasi yang diperlukan algoritma baik dari sisi waktu eksekusi maupun penggunaan memori. Kompleksitas ini akan menjelaskan mengapa algoritma tertentu bekerja lebih cepat atau lebih lambat serta seberapa besar sih pengaruh ukuran data terhadap performa. Seperti itu. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan analisis untuk kompleksitas dynamic programming atau DP. Nah, dynamic programming memerlukan pembuatan tabel dengan ukuran n+1, kemudian w+1. Nah, setiap sel harus dihitung satu kali sehingga kompleksitasnya sangat bergantung pada jumlah item dan kapasitas anggaran. Hal ini menyebabkan DP atau dynamic programming sangat akurat tetapi memerlukan sumber daya yang tinggi. Kompleksitas waktu pada dynamic programming adalah sebagai berikut, yang dijelaskan pada notasi Big O, yaitu O dikali NW. Nah, jika terdapat 9 makanan dan kapasitas anggaran adalah Rp100.000, maka jumlah operasinya adalah 9 dikali Rp100.000, yaitu 900.000 operasi. Nah, di mana jumlah operasi ini meningkat secara linear terhadap jumlah makanan, tetapi meningkat secara signifikan terhadap besarnya anggaran. Selain itu, kompleksitas memori penggunaan juga mengharuskan seluruh tabel DP disimpan untuk melakukan proses backtracking, sehingga memori yang digunakan bergantung penuh pada kedua parameter tersebut. Untuk ukuran besar DP dapat mengonsumsi memori beberapa megabyte. Lanjut untuk kompleksitas gredi fraksional. Nah, berbeda dengan DP, gredi hanya dilakukan atau melakukan pengurutan makanan berdasarkan rasio efisiensi serta satu kali iterasi untuk mengambil makanan sehingga jauh lebih efisien dibandingkan DP. Nah, kompleksitas waktu pada gredi fraksional adalah sebagai berikut, di mana untuk Big O-nya sendiri adalah O dikali N log N. Waktu terbesar berasal dari proses sorting, sedangkan proses pengambilan makanan berjalan linear terhadap jumlah makanan. Selain itu, kompleksitas memori yang digunakan hanya diperlukan penyimpanan informasi rasio dan daftar makanan sehingga penggunaan memori sangat kecil. Nah, berikut di sini sudah disajikan untuk tabel perbandingan kompleksitas Big O antara dynamic programming dan gredi fraksional. Untuk time complexity-nya digambarkan dalam notasi berikut. Kemudian untuk space complexity-nya digambarkan dengan notasi berikut. Dan untuk keterangannya untuk dynamic programming yaitu selalu optimal tetapi lambat dan boros memori. Sedangkan gredi fraksional sangat cepat namun tidak menjamin optimal pada kasus 0 atau 1. Hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini dilakukan penggunaan perangkat lunak Python dengan antarmuka aplikasi berbasis Tkinter Bootstrap. Pengujian ini dilakukan menggunakan berbagai nilai anggaran untuk melihat perbedaan performa kedua algoritma dari sisi akurasi hasil, seperti total protein dan waktu eksekusi. Nah, yang pertama, itu kita akan melakukan desain percobaannya terlebih dahulu, di mana sebelum melakukan pengujian algoritma dynamic programming dan gredi fraksional, untuk menyelesaikan permasalahan ini atau penelitian ini terlebih dahulu menetapkan dataset nutrisi dan harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Dataset terdiri dari atas 9 jenis makanan yang umum dikonsumsi masyarakat Indonesia. Masing-masing memiliki atribut kandungan protein per 100 gram dan harga per 100 gramnya. Nutrisi diperoleh berdasarkan data USDA atau United States Department of Agriculture Food Data Central, yang dimana itu adalah suatu departemen dari pertanian Amerika Serikat. Nah, sedangkan harga pangan didasarkan pada rata-rata harga pangan nasional. Kemudian di sini terdapat tabel dataset kita yang akan kita gunakan, di mana di sini mencangkup nama bahan atau nama makanannya, terdiri dari tempe, kemudian telur, tahu, dan segala macam. Kemudian untuk proteinnya ini jelas tertera per
per 100 gramnya, kemudian harga per kilogramnya, dan kemudian kita akan bagi berdasarkan harga per kilogramnya itu dengan 100 gram untuk kita cari harga per 100 gramnya itu berapa, seperti itu. Nah, setelah dataset ditetapkan, percobaan dilakukan menggunakan 3 skenario anggaran, yaitu anggaran kecil, yaitu 10.000, kemudian yang sedang, yaitu 50.000, dan yang besar itu 100.000. Nah, ketiga nilai anggaran tersebut dipilih untuk mewakili kondisi yang bervariasi, mulai dari anggaran kecil yang sangat terbatas, anggaran menengah yang memberikan lebih banyak fleksibilitas, hingga anggaran besar yang memungkinkan pemilihan kombinasi makanan yang lebih lengkap. Kemudian, algoritma diuji pada setiap skenario berdasarkan 2 indikator utama, yaitu yang pertama adalah total protein yang diperoleh, kemudian yang kedua adalah waktu eksekusi masing-masing algoritma. Semua percobaan dilakukan pada algoritma dengan spesifikasi standar sehingga hasil waktu eksekusi dapat dianggap representatif. Dan selanjutnya adalah desain percobaan. Berikut yang diperoleh dari program pada anggaran 10.000. Nah, di sini pada anggaran 10.000 atau batasan 10.000 dengan kita menggunakan algoritma dynamic programming. Nah, di sini terlihat bahwa kapasitas budget itu tertulis 10.000, kemudian total protein untuk optimal itu tercatat 72,7 gram, dan untuk waktu eksekusinya adalah 0,067308 detik. Nah, kemudian ada jenis makanan yang terpilih, yaitu ada mung beans raw, rice white raw, spinach raw, chicken breast raw, tofu, dan tempe. Kemudian untuk yang greedy fraksional itu kita coba juga dengan anggaran 10.000, di mana di sini tercatat untuk kapasitas budget itu sejumlah 10.000, kemudian total protein yang diperoleh itu 80,22 gram, dan waktu eksekusi itu 0,0 detik. Nah, kemudian makanan yang terpilih itu adalah tempe sebesar 100%, mung beans itu raw sebesar 100% juga, kemudian chicken breast raw 100%, tofu 100%, dan yang terakhir mackerel raw 62,5%. Karena di sini prinsip dari greedy fraksional itu adalah memecah atau melakukan rasio pada pemilihan makanan yang terakhir. Kemudian di sini untuk anggaran 50.000 kita coba pada dynamic programming, di mana di sini kita temukan atau tercatat total protein optimalnya itu diperoleh 132 gram. Kemudian untuk waktu eksekusinya adalah 0,39997 detik. Dan makanan yang terpilih itu antara lain meal powder, mung beans raw, rice white raw, spinach raw, mackerel raw, chicken breast raw, tofu, tempe, egg roll raw. Nah, karena di sini kita menggunakan dynamic programming, jadi berbeda dengan greedy fraksional. Jadi di sini tidak ada persentase atas pembagian dari masing-masing item. Jadi ya menganut landasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Roma, yaitu di sini kalau misalnya tidak bisa dipilih sama sekali, maka pilihannya hanya 0 atau 1, seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang greedy dengan anggaran yang masih sama, yaitu 50.000, di mana di sini total protein yang diperoleh sama dengan yang tadi, yaitu 132 gram. Kemudian untuk waktu eksekusinya yaitu 0,0 detik. Untuk makanan yang terpilih ini dari tempe sampai spinach raw itu berjumlah 100%, dan untuk yang terakhir juga rice white dan raw itu 100% juga. Seperti itu. Kemudian dengan anggaran yang terbesar yaitu 100.000 pada dynamic programming, itu total protein optimal yang kita peroleh 132 gram. Masih sama ya. Untuk waktu eksekusinya itu selama
804.201 detik. Kemudian untuk yang greedy itu kita coba dengan anggaran yang terbesar juga, yaitu 100.000 dengan total protein masih sama 132 gram. Kemudian untuk waktu eksekusinya itu selama 0,0 detik. Dan untuk makanan yang terpilih juga masih sama. Nah, kemudian untuk analisis hasil akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi setelah kita melakukan uji coba yang telah dijelaskan oleh Mas Alvin, untuk analisis hasilnya, yaitu analisis dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu total protein atau akurasi solusi dan waktu eksekusi atau efisiensi komputasi. Berikut adalah uraian mendalam dari hasil percobaan. Yang pertama, akurasi atau total protein. Jadi pada anggaran 10.000, greedy fraksional mampu memperoleh protein sebesar 80,22 gram, lebih tinggi dibandingkan dynamic programming yang hanya memperoleh 72,70 gram. Hal ini terjadi karena greedy dapat mengambil sebagian makanan berdasarkan rasio protein terhadap harga sehingga mampu memanfaatkan anggaran kecil secara lebih efisien. Sebaliknya, dynamic programming terikat pada aturan 0 atau 1 sehingga tidak dapat mengambil sebagian makanan meskipun hal tersebut lebih optimal. Pada anggaran 50.000, greedy kembali menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan dynamic programming. Dengan total protein 132 gram, sementara dynamic programming menghasilkan 126,40 gram. Kelebihan greedy semakin terasa karena semakin banyak kombinasi fraksional yang dapat diambil untuk memaksimalkan nilai nutrisi. Pada anggaran 100.000, perbedaan antara kedua algoritma menghilang. Baik dynamic programming maupun greedy menghasilkan total protein yang sama yaitu 132 gram. Hal ini terjadi karena kapasitas anggaran yang sangat besar sehingga hampir semua makanan yang memberikan nilai nutrisi tinggi dapat dipilih tanpa pembatasan ketat. Dengan demikian keuntungan fraksional menjadi tidak terlalu berpengaruh. Yang kedua, waktu eksekusi. Jadi dynamic programming memerlukan waktu 0,066 detik pada anggaran 10.000 meningkat menjadi 0,315 detik pada anggaran 50.000 dan mencapai 0,814 detik pada anggaran 100.000. Peningkatan waktu yang cukup besar ini disebabkan oleh sifat algoritma dynamic programming yang mengisi tabel berukuran N kali W. Ketika W meningkat, ukuran tabel juga meningkat secara linier sehingga waktu eksekusi meningkat tajam. Sebaliknya, greedy fraksional menunjukkan waktu eksekusi hampir 0 detik pada semua skenario. Hal ini karena prosesnya hanya membutuhkan pengurutan dan pemindaian satu kali terhadap daftar item. Kompleksitas waktunya adalah big O dikalikan dengan N log N. Jauh lebih cepat dibandingkan big O dikalikan N kali W milik dynamic programming untuk kapasitas besar. Kinerja greedy ini konsisten bahkan ketika kapasitas meningkat sangat besar. Yang ketiga, konsistensi dengan teori algoritma. Dynamic programming memberikan solusi optimal pada 0 atau 1 knapsack, namun tidak dapat menyesuaikan diri pada konteks fraksional sehingga performanya kalah pada beberapa skenario. Selain itu, dynamic programming terbukti mengalami kenaikan waktu eksekusi yang signifikan ketika kapasitas anggaran meningkat. Greedy fraksional bekerja sangat cepat dan menghasilkan solusi optimal untuk masalah fraksional karena setiap pecahan makanan diperlakukan proporsional terhadap nilai dan harganya. Hasil percobaan juga menunjukkan bahwa pada kondisi kapasitas besar, kedua algoritma menghasilkan solusi yang sama karena batasan anggaran tidak lagi ketat. Untuk yang keempat, ringkasan hasil analisis dynamic programming dan greedy. Jadi tabel hasil analisis perbandingan algoritma dynamic programming dan greedy fraksional seperti berikut. Untuk akurasi pada anggaran kecil, greedy fraksional lebih tinggi daripada dynamic programming. Untuk akurasi pada anggaran menengah, greedy fraksional juga lebih tinggi. Untuk akurasi pada anggaran besar, ini sama karena alasan yang telah saya jelaskan tadi. Untuk waktu eksekusi pada dynamic programming ini lebih lambat dan meningkat drastis. Untuk greedy fraksional sangat cepat dan stabil. Untuk optimalitas, dynamic programming optimal untuk 0 atau 1. Adapun greedy fraksional optimal untuk fraksional. Aspek kesesuaian dengan dunia nyata, dynamic programming
ini sedang. Adapun greedy fraksional sangat tinggi karena makanan bisa dibeli sebagian. Untuk keunggulan dan kelemahan, jelaskan oleh teman saya. Kemudian keunggulan dan kelemahan algoritma. Analisis performa kedua algoritma menunjukkan bahwa dynamic programming dan greedy fractional memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan dan konteks penggunaannya. Dynamic programming unggul dalam akurasi karena mencakup seluruh kombinasi solusi, sedangkan greedy fractional lebih efisien dan lebih cocok untuk skenario dunia nyata, di mana pembelian makanan dapat dilakukan secara parsial. Untuk memperjelas perbedaan karakteristik tersebut, disajikan tabel sebagai di mana di sini terdapat dua algoritma, yaitu dynamic programming dan greedy fractional, di mana masing-masingnya memiliki kelemahannya. Untuk dynamic programming, keunggulannya yaitu memberikan solusi optimal untuk kasus 0 atau 1, mempertimbangkan seluruh kombinasi sehingga hasil sangat akurat. Kemudian untuk kelemahannya, waktu eksekusi lambat pada kapasitas anggaran yang besar. Penggunaan memori sangat tinggi karena tabel BP berukuran N dikali W tidak dapat mengambil sebagian item sehingga kurang fleksibel untuk kasus makanan. Kemudian untuk algoritma yang selanjutnya yaitu greedy fractional. Untuk keunggulannya sendiri yaitu eksekusi sangat cepat. Meskipun dataset besar, mampu mengambil sebagian makanan sehingga lebih realistis. Kemudian solusi mendekati optimal dan kadang melebihi DP untuk kasus fraksional. Dan untuk yang kelemahannya, tidak optimal untuk kasus 0 atau 1. Hasil bergantung pada urutan rasio sehingga sensitif terhadap perubahan data. Tidak mengevaluasi kombinasi secara menyeluruh. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma memiliki karakteristik performa yang berbeda sesuai sifat permasalahannya. Algoritma dynamic programming memberikan solusi optimal untuk model 0 atau 1, namun membutuhkan waktu eksekusi dan memori yang jauh lebih besar, terutama ketika kapasitas anggaran meningkat. Sebaliknya, greedy fraksional bekerja dengan sangat efisien dan mampu memberikan solusi yang sangat baik pada konteks pembelian makanan yang dapat dilakukan sebagian. Pada anggaran kecil dan menengah, greedy fraksional menghasilkan total protein yang lebih tinggi dibandingkan dynamic programming. Sedangkan pada anggaran besar, hasil kedua algoritma menjadi sama karena batasan anggaran tidak lagi ketat. Hasil ini menunjukkan bahwa greedy fraksional lebih sesuai digunakan dalam konteks pemilihan makanan sehari-hari. Sementara dynamic programming lebih cocok dipakai sebagai model akademik untuk memperoleh solusi optimal dalam keputusan biner. Baik, selanjutnya akan kami tampilkan untuk bagaimana pemrograman dari kedua algoritma ini dalam menilai karakteristik performa sebuah makanan. Akan ditampilkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk share screen ya, Mas. Ya, bentar. Oke. Oke, Oke, silakan Mas. kita akan tampilkan untuk kode programnya Sudah di-share screen, Mas? untuk entire screen. Oke, sudah. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Oke, jadi di sini untuk kode programnya, nah kita di sini memakai Visual Studio Code untuk kode editornya, dan di sini kita sudah menyiapkan 4 ini. Mohon maaf, kita sudah menyiapkan 5 dataset. Nah, mungkin perlu dijelaskan ya Mas ya untuk datasetnya sendiri ya. Boleh, Mas. Kan Nah, tadi juga oke. datasetnya kita ambil dari mana, mungkin dijelaskan, Mas. Oke, baik, baik. Nah, ini yang menarik nih. Nah, di sini untuk datasetnya kita ambil dari data center langsung dari USDA atau United States Department of Agriculture. Nah, di mana di sini sangat banyak untuk datasetnya hingga mencapai 74.177 line. Kemudian karena jumlah
sampel atau datasetnya ini sangat banyak, kita ambil 9 atau 10 saja dari dataset ini dengan cara kita cek makanan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja sih makanan yang ada di sini? Nah, untuk baik. Nah, karena di sini datasetnya itu sangat banyak ya teman-teman, sampai 74.177 baris atau line. Nah, di sini kita untuk mengambil sebagian atau sebagian kecilnya itu kita pakai nama filenya itu c_makanan, di mana di sini kita mencari sebuah makanan berdasarkan kata kunci atau keyword yang ingin kita cari. Misalnya, kita ingin mencari egg, yaitu sebagai telur dalam bahasa Indonesia. Kemudian tofu itu sebagai tahu dalam bahasa Indonesia, tempe itu sebagai tempe, chicken itu sebagai ayam, dan yang lainnya. Nah, ini fungsinya adalah kita ingin tahu dulu untuk jenis-jenis makanan yang ada di dalam dataset itu seperti apa saja, dan untuk jumlah proteinnya itu seberapa besar, seperti itu Mas. Nah, untuk contohnya seperti ini, kita akan coba run untuk kodenya. Mohon maaf, di sini karena terseleksi satu line. Nah, baik, di sini sudah keluar untuk jenis-jenis makanannya serta protein-proteinnya, di mana kita dapat 10 data protein plus nama makanannya. Yang pertama itu ada telur. Nah, di sini ada telur, kemudian ada ID-nya karena di dataset yang besar itu kan masing-masing ada ID-nya ya, Mas ya. Kemudian ini ada jenis-jenis telurnya, ada egg whole, raw, sama frozen. Dan di sini ada pengolahannya secara pasturasi. Kemudian untuk proteinnya di sini tertera ya, protein per 100 gram itu macam-macam dan bervariasi. Seperti itu. Kemudian ada ayam atau chicken, bayam, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian nih di tertera final datasetnya, ini nutrisinya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita tahu nih makanan dan jenis-jenisnya serta proteinnya sudah ketemu, maka kita mencari nilai atau value-nya, atau kita bisa katakan sebagai harga dari makanannya itu di sini, di website harga pangan nasional. Nah, di sini ya, di websitenya Badan Pangan Nasional. Nah, setelah kita masuk ke websitenya, ini cukup nge-lag, mohon maaf. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui harga dari masing-masing komoditas teman-teman yang ingin diketahui harganya. Misalnya nih, seperti beras yang sudah tadi kita contohkan atau kita cari buat proteinnya. Dan di sini banyak macam ya untuk pilihannya. Ada cabai merah, kemudian ada daging ayam, dan telur ayam juga ada. Seperti itu. Dan di sini bersifat real time ya. Jadi untuk periode tanggal bisa kita setting. Kemudian untuk wilayahnya kita pilih secara general yaitu nasional, dan kita bisa tampilkan. Nah, seperti ini ya, di bawah ini kita bisa, mohon maaf, ini sedikit nge-lag. Nah, di sini kita bisa mengetahui harga rata-rata dari masing-masing komoditas. Nah, karena di sini beras, di sini kita mendapatkan harganya yaitu 12.000 seperti itu. Atau kita bisa cari harga yang lain seperti daging ayam. Nah, di sini satuannya itu masih kilogram, Mas. Nah, setelah kita dapat harga per kilogramnya, kita pecah atau kita bagi dengan harga ininya, harga apa? Dengan proteinnya untuk didapat harga per 100 gramnya. Jadi setara tuh 100 gram protein itu berapa dan harganya per 100 gramnya itu juga berapa. Seperti itu. Baik, Mas. Untuk selanjutnya, Oke. setelah kita dapat harga itu bagaimana, Mas, langkah selanjutnya? Nah, setelah kita dapat harga, kita susun menggunakan
berdasarkan hasil dari perhitungan harga per 100 gramnya itu. Nah, kita akan buat datasetnya seperti ini. Bentar Mas, yang Nah, di ditampilkan sini. ini masih anu Mas, websitenya mungkin websitenya Oh, bisa. Oh iya. oke. Sudah tampil ya? Belum masih tampilan website Belum ya? panel harga tadi. Mungkin panel harganya bisa websitenya bisa ditutup sementara Mas untuk Oke, 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 siap, siap. ya Bentar ya, Mas ya. ya nggak apa Mas, santai kita Oke. nikmati waktu saja Mas. Oke. Nah, ini sudah, Mas. Waduh Mas, di saya masih tampilannya. Nah sudah. Oke oke. Sudah Oke, Mas. siap. Nah, oke, setelah kita dapat harga per kilogramnya tadi, kemudian kita ya, hitung manual untuk membaginya berdasarkan protein per 100 gramnya. Nah, kemudian kita susun nih untuk dataset seperti ini dengan ekstensi CSV. Nah, gimana untuk atributnya ini kita punya name atau nama, protein per 100 gram, harga per kilogram, kemudian harga per 100 gramnya. Contohnya kita pilih salah satu nih. Contohnya itu adalah telur, egg, whole, raw. Nah, dia punya protein 12,3 Mas. Kemudian harga per kilonya itu 31.200 dan untuk harga per 100 gramnya itu 3.120 seperti itu dalam dalam rupiah ya, dalam rupiah. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita langsung buat untuk kode programnya. Nah, jadi itu hitungnya sudah jadi, Mas, untuk dataset finalnya. Nah, untuk programnya sendiri kita pakai library Pandas untuk import file CSV. Kemudian kita menggunakan Tkinter sebagai GUI interaktifnya supaya kita bisa memasukkan anggaran yang ingin kita Ingin pakai untuk membeli sebuah, betul, betul, untuk membeli sebuah item atau makanannya, kemudian dan yang lain-lainnya ya. Mungkin kita langsung saja untuk mendemokannya, Mas ya. ya Mas, langsung saja nggak apa-apa Mas. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul ya untuk tampilannya, yaitu GUI-nya. Di sini kita bisa memasukkan budget nih, di mana kita contohnya 50.000 ya Mas ya, Ya Mas, biar yang tengah-tengah aja Mas, kita kan ada yang sejalan dengan. kecil ada Betul. yang kita uji coba salah satu saja nanti Nah, yang lain insya Allah kan sudah aman. baik, siap Mas. Siap. Nah, kita uji salah satu saja, seperti kata Mas Roma itu tengah-tengah ya, lima Ya, puluh ribu. Kita jalankan untuk yang dynamic programmingnya dulu. Nah, di sini langsung muncul nih. Untuk kapasitas budgetnya tertera Rp50.000. Kemudian untuk protein optimalnya didapat 132 gram. Untuk waktu eksekusinya didapat 0,181.396 detik. Dan untuk makanan terpilihnya seperti ini. Antara lain seperti ini, Mas. Mas. Nah, kita coba jalankan untuk yang greedy ya, Mas ya. Iya Mas, boleh Mas. Kita coba jalankan untuk yang greedy. Nah, di sini untuk harganya masih sama atau anggarannya masih sama 50.000, total proteinnya ditangkap juga masih sama 132 gram. Untuk waktu eksekusinya 0,0 detik. Nah, di sini unik, Mas. Karena di sini untuk yang greedy dia istilahnya bisa dipecah-pecah gitu, Mas. Oh Namanya juga iya Mas, fraksi gitu ya, Mas ya. siap. Nah, jadinya emang untuk dataset yang sangat berkurang yang sangat besar itu ini cukup cepat Mas. Cuman untuk penerapannya atau relasinya pada dunia nyata itu eh, ada beberapa kasus itu kurang seperti itu Mas. Untuk makanan terpilih seperti ini, dia berjumlahnya dia untuk 100% itu berarti dia satu penuh Mas ya, kayak satu unit penuh. Intinya semua makanan dalam satu unit itu tidak terbagi. Gitu. Baik Mas. Kemudian untuk kita tidak usah untuk tampilkan tabel DP ya, kita langsung saja ke bandingkan algoritma. Nah, di sini dapat nih untuk perbandingan total proteinnya, dynamic programming versus greedy berupa grafik, di mana DP ini satuannya
protein per Ya. gram. Nah, di sini terdapat, berarti kan 132 kan. 132, gradingnya juga sama. Dan di sini tertera juga untuk tampilan berupa teksnya. Kemudian, di sini ada waktu eksekusinya, di mana dynamic programming itu membutuhkan waktu eksekusi selama 0,184105 detik, dan untuk grady dia 0. Seperti itu. Ya, mungkin anu ya Mas, perbedaannya paling apa Baik, kita lihat di situ ya, karena kan kalau budget 50.000 ini untuk semua makanan tadi sepertinya bisa terbeli, jadi untuk gram proteinnya itu bisa sama karena budgetnya itu besar ya Mas. betul, betul sekali Mas, Ya. betul. Karena budgetnya sesuai dan besar seperti itu. Itu. Nah, dia di sini ada datasetnya. Kita bisa lihat untuk datasetnya yang sudah kita susun berdasarkan hasil perhitungan kita seperti ini. Oke. Ada 8 datasetnya. Oke, untuk analisis Big O mungkin ini hanya sekedar ini ya, sekedar apa? Insight saja. Ya, apa Ini dari rumus-rumus ya Mas. programmingnya. Oke, Ya. yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Sepertinya sudah Oke. sangat jelas Mas di bagian kita bagaimana cara menguji analisis dan desain algoritmanya terkait studi kasus yang kita pakai. Mungkin Mas Alvin bisa menutup untuk presentasi kita. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Zainal Arifin yang sudah membimbing kita selama 1 semester pada mata kuliah analisis dan desain algoritma. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita di suatu hari nanti. Amin. Dan semoga mudah-mudahan Pak Zainal sehat selalu dan insya Allah dalam ridha Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Mas Roma sudah mendampingi saya Terima dalam kasih juga Mas presentasikan Alvin. tugas akhir. Baik, oleh karena itu kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.